Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifki Permana. Pada video kali ini kita akan membahas materi pertemuan 2 mata kuliah pemrograman akuntansi 1, yaitu ada konsep model, view controller, dan HTML, Hypertext Markup Language. Oke, di pertemuan 2 kali ini kita belajar tentang dasar HTML, ya, karena ini dasar basic banget dari pembuatan sebuah website gitu ya. Kalau kalian nggak bisa HTML-nya, nanti ke belakangnya bangun websitenya pun bakal bingung karena HTML bahasa dasar sekali. Dan juga di sini kita sisipkan konsep model view dan controller. Ya, apa itu sih model view dan controller? Jadi mungkin bisa saya jelaskan kurang lebih, saya tampilkan dulu slide-nya. Nah, di sini apa itu MVC? Ya, jadi kita nyebutnya MVC, model view controller. Ya, singkatannya. Model view controller merupakan sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data model dari tampilan view. Oke, jadi ada model, ada view, ada controller. Ya, controller itu apa, nanti view itu juga apa, lalu data atau modelnya itu juga apa. Dan di sini MVC metode membuat sebuah aplikasi yang memisahkan data dari tampilan atau view. Nah, di sini kita bahas dulu model. Model mewakili struktur data. Model merupakan bagian yang bertugas untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan mengorganisir data, biasanya dari basis data. Tugas model di sini memasukkan data ke basis data, pembaruan data, hapus data, dan lain-lain. Model menjalankan tugasnya berdasarkan instruksi dari controller. Oke, jadi model di sini bisa dibilang kita bisa mengatur, menyiapkan, manipulasi data ya, gitu. Jadi model itu lebih terkait ke dalam basis datanya nanti, gitu ya. Lalu view. Nah, di sini view merupakan bagian yang mengatur tampilan ke pengguna, bisa dikatakan berupa sebuah halaman web. Nah, di sini contoh tampilan view dari halaman web, saya kasih sampelnya. Nah, ini adalah tampilan view. Jadi view itu adalah tampilan webnya. Kalau tadi model adalah lebih ke basis data. Kalau view lebih ke tampilan. Nah, yang terakhir adalah controller. Controller di sini merupakan bagian yang menjembatani model dan view. Controller berisi perintah yang berfungsi untuk memproses suatu data dan mengirimkannya ke sebuah halaman website. Oke, jadi di sini controller ini ada di tengah-tengah antara model dan view-nya. Dia merupakan bridge atau jembatannya nih. Jika sebuah website mau menampilkan data, yaitu harus melalui controller. Controller nanti akan terhubung ke dalam model. Ya, model akan ngirim data ke controller. Controller balikin lagi ke view untuk tampilannya. Jadi setiap kita buka website, yang pertama kita view gitu ya, terus nanti dia ngirim, kita ketik URL-nya gitu ya, terus kita enter, nanti dia ngirim data ke controller. Kita mau buka website apa nih, kita tarik dulu datanya dari model. Lalu dari model datanya udah dapat, balikin lagi ke controller. Controller proses datanya ke dalam view sehingga tampil sebuah halaman website. Nah, di sini konsep MVC-nya user PC, ini kita sebagai view-nya, viewer, server atau controller-nya, dan model adalah database-nya. Jadi kita mau buka sebuah website, kita connect ke dalam server atau controller, nanti dia narik data dari database. Jika datanya sudah dapat, dibalikin lagi ke controller. Controller balikin lagi ke view untuk menampilkan halaman websitenya. Nah, kurang lebih seperti itu MVC. Dan di sini juga ada kita ketambahan satu, yaitu root di dalam MVC Laravel. Root di sini berisi kode untuk mengatur root request ke controller. Nah, jadi di sini pertama misalkan kita buka Google nih. Kita mau cari sebuah alamat website di Google ya kan. Nah, kita request ke Google-nya. Lalu dia ngirim data ke routing. Routing kemana alamat webnya. Dari routing ini akan ke controller nantinya. Controller di sini dia nggak bisa langsung ke view, karena kalau langsung ke view ya nggak ada websitenya dong. Ya kan? Jadi dari Google request ke routing, dia mau kemana alamat webnya, kita ke controller dulu, ke server ya. Dari server nanti kita narik data ke model narik data ke dalam database. Jika nanti database sudah ada, dibalikin ke model balik lagi ke controller,
Controller langsung ngebalikinnya ke view, tidak balik lagi ke routing. Controller balik ke view, nanti di sini rendernya akan menampilkan dia tadi ngetik halaman apa, Google request-nya, gitu ya. Jadi di sini mulai dari request kita ke routing dulu, lalu ke controller narik data dari model dan ke database. Jika datanya sudah ada, model akan mengirimkan data dari database ke controller akan menampilkan datanya ke dalam view halaman websitenya yang tadi di request oleh si Google tadi, gitu ya. Jadi konsepnya kurang lebih seperti ini untuk MVC. Kalau ini secara prosesnya ya, gitu ya. Jadi kalau mungkin kita biasanya buka website ya kita tinggal klik aja URL-nya, kita enter, tampil gitu. Kita nggak tahu prosesnya itu seperti apa. Nah di sini konsep MVC-nya dengan route itu kurang lebih seperti ini. Oke, nah setelah itu kita balik lagi ke modul. Di sini yang pertama adalah model. Untuk pembuatan nama model ya, di sini menggunakan PHP Artisan Make Model lalu nama model. Nah, di sini kita coba pembuatan sebuah model baru melalui CMD. Ya, ini saya close dulu. Kita buka CMD ulang. Oke, sudah masuk ke dalam Laravel SIA. Nah, sekarang tinggal kita ketik PHP Artisan Make Model mahasiswa. Oke, model create successfully. Ya, dan di sini nanti akan terlihat di dalam folder app, lalu kita buka di sini ya. Di folder app ini sudah ada model mahasiswa. Nah, ini model mahasiswanya gitu ya. Jadi nanti semua yang terkoneksi ke dalam database kita hubungkannya melalui model. Oke. Nah, di sini ini codingannya, tampilannya sama seperti di sini. Lalu penggunaan model di sini saat berinteraksi dengan basis data, baik saat nampil, nambah, ngubah, hapus, ya. Pada Laravel, proses tersebut tersimpan dalam satu file controller. Jadi controller ini nanti isinya ada perintah untuk mengubahnya, terus perintah ngapus, perintah simpan gitu ya. Dan controller pasti terhubung ke dalam model. Nah, di sini penggunaan model dilakukan dengan pemanggilan kelas model yang ditambahkan pada kode dalam file controller seperti kode di bawah ini. String mahasiswa sama dengan up mahasiswa all gitu ya. Nah, ini penggunaan modelnya ditambahkan ke dalam file controller nih. Controllernya nanti ditambahkan, misalkan kita buat dasar controller di sini. Nah, ini kita tambahkan nanti di sini, di dasar controller. Nah, lalu view di sini merupakan bagian MVC yang bertugas menangani tampilan user interface. Yang tadi saya bilang view itu adalah tampilan ya. Pembuatan view di sini tidak seperti pembuatan model. Membuat view tidak dilakukan menggunakan PHP Artisan melalui terminal, tapi langsung aja ke dalam Visual Studio Code-nya, langsung di folder resource. Di sini kita coba, ini kita collapse dulu resource di sini. Lalu ada folder views, ini ya. Nah, ini welcome blade dengan nama file berbentuk blade.blade.php. Jadi sebagai contoh buat tampilan yang berisi teks selamat datang, sekarang kami sedang belajar framework Laravel, kemudian disimpan dengan nama Hello Blade PHP. Kodenya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita buka welcome blade PHP. Nah, ini ya welcome blade-nya. Ini yang tadi yang baru, pokoknya setiap kita buka Laravel ini adalah codingannya. Dan sekarang kita coba buat satu file di sini, di view new file. Ya, namanya adalah ini new file hello.blade.php. Oke, nah ini hello blade PHP-nya, kita copy saja codingan ini, kita ke sini. Ya. Setelah itu di sini penggunaan view untuk menampilkan hasil dari kompilasi file view dapat dilakukan menggunakan route. Jadi kita tetap menggunakan route yang ada di sini, UWPHP ya.
codingannya kita tambahkan yang ini di root web PHP-nya, berarti di bagian bawah ini kita tambahkan ya. Dan nanti pemanggilannya kita ketik saja codingan seperti ini atau URL seperti ini di browser. Oke, PHP maaf, Artisan Serve-nya belum saya jalankan. Oke, ini saya coba jalankan dulu untuk PHP Artisan Serve-nya. Oke, kita refresh. Dan di sini selamat datang. Sekarang kami sedang belajar framework Laravel ya. Tadi ada sedikit kesalahan. Nah, ini kan tulisannya ya. Selamat datang. Sekarang kami sedang belajar framework Laravel. Terus kita tambahkan di root-nya ini adalah return get hello. Ini tadi O-nya kalau tidak salah di modul kelebihan 1 ya gitu. Jadi ini error gitu ya. Jadi kurangin 1 aja O-nya gitu, dan kita copy codingan ini ke dalam web PHP di folder root-nya, kita paste di sini. Setelah itu kita refresh di sini pakai pemanggilan halo. Halo ini kan kita manggil si function-nya ya, function halo dari si blade ini. Halo, kita panggilnya halo. Lalu di sini setelah itu controller ya. Di sini PHP Artisan Make Controller, nama controller ya. Di sini ada latihan controller. Nah, ini controller juga sebelumnya sudah pernah kita buat ya di pertemuan 1, dan ini coba saya close lagi. Di sini pakai PHP Artisan Make Controller, lalu nama controllernya di sini adalah latihan controller. Oke, controllernya sudah terbuat, jadi ada dasar controller, ada ada latihan controller. Kita sudah buat 2 di sini ya controllernya. Kita coba lihat di app http controller, ada 2 ya, dasar dan latihan controller. Nah, setelah itu di sini penggunaan controller ini sudah pernah ya dari sebelumnya, nggak beda jauh dari yang di pertemuan 1 kemarin. Kalau teman-teman sudah buat di pertemuan 1, controller sudah kita pelajari, jadi nggak terlalu saya bahas lagi di sini gitu ya. Dan ini berarti tinggal saya jalankan aja dulu Artisan PHP Artisan Serve, oke. Dan controller di modul sama seperti pertemuan 1 saya nggak bahas, berarti sudah cukup untuk pengenalan konsep MVC-nya. Jadi saya review sekali lagi, MVC adalah model view controller. Model itu adalah data atau database, view itu adalah tampilan webnya, controller itu adalah servernya. Ya, controller ada di antara model dan view. Ya, jika kita mau lihat sebuah website, kita harus ke controller dulu, lalu controller narik data dari model balikin data ke controller, lalu controller mengirim data lagi ke view. Nah, di sini setelah kita belajar konsep MVC, ada yang namanya HTML, Hypertext Markup Language. Di sini adalah bahasa inti untuk hampir seluruh konten web. Jadi, bahasa dasar ya, seperti yang tadi saya bilang, bahasa dasar web itu adalah HTML. Semuanya rata-rata HTML. Nanti selain HTML, bahasanya banyak lagi. Ya, misalkan contohnya di sini berbagai macam teknologi, CSS, JavaScript, Flash, Ajax, JSON. Itu bisa dikombin dengan HTML. Nah, kita biasanya pakainya HTML sama PHP nih, gitu ya. Dan di sini bisa teman-teman baca semuanya. Untuk sejarah singkat dari HTML-nya tidak perlu saya baca ya, karena cukup panjang untuk menceritakannya. Dan di sini kita coba langsung dari struktur dasar HTML. Struktur dasar HTML itu kurang lebih seperti ini, gitu ya.
Elemen HTML dimulai dengan tag awal, selalu pasti dimulai dengan HTML dan slash HTML untuk menutupnya. Jadi kalau bahasa HTML standarnya seperti ini, HTML lalu di paling bawah itu ada tutup HTML-nya. Jadi setiap kita buka, kita tutup. Ya, HTML-nya dibuka, di atas, di bawah ditutup. Jangan sampai lupa nutupnya nih, gitu ya. Terus di dalam HTML ini ada head atau header, ya. Terus tutup juga dengan header slash headernya. Di dalam header ada title, judul halaman web slash title. Pasti setelah dibuka selalu ditutup. Dan di sini ada body, lalu ada slash body. Slash body di sini adalah biasanya isi dari konten webnya. Ya, kita naruh semua codingan di body. Itu di head, ini adalah title, judul halaman web. Titlenya yang mana sih? Misal saya buka, nah ini titlenya Hello World. Ya, makanya dari codingan yang ini tadi di Hello Blade, ini adalah titlenya di head Hello World. Ini kalau misalkan saya ubah, halo, selamat datang. Ini saya refresh di sini. Ya, berubah jadi halo, selamat datang. Ya, ini adalah title dan ini adalah body-nya. Ya, dari Hello Blade yang tadi ya, ini udah saya langsung praktikan aja. Selamat datang, sekarang kami sedang belajar framework Laravel. Ini ditaruhnya di body, makanya ini tampilnya di sini. Kalau head di atas, body-nya di sini. Ini adalah body. Ini head. Ya, dan keseluruhannya ini adalah HTML. Nah, setelah itu penerapan script HTML pada Laravel. Nah, di sini buat file baru dengan nama awal.blade.php, simpan pada folder resource view sehingga muncul file seperti di bawah ini. Nah, sekarang kita buat di sini tadi apa nama filenya? awal.blade.php. Oke, awal.blade.php. Nah, ini kosong ya. Lalu ketik kode seperti ini pada awal.blade.php. Nah, ini codingannya. Ya, awal Blade PHP, terus di sini selamat datang di pemrograman PHP dengan framework Laravel. Dan setelah itu prosesnya ini nggak bisa langsung kita running ya, karena prosesnya kita ini view-nya kita harus ke route-nya dulu, baru ke controller. Kalau misalkan memang sudah pakai, tapi kita lihat di sini, ubah dasar controller PHP dengan menambahkan kode berikut, public function depan. Oke, kita ubah dulu controllernya, kita tambahkan public function depan di sini. Dan ini kita sejajarkan saja. Oke, return view awal gitu ya. Setelah ini kita save. Lalu di bagian bawahnya ubah root pada file web PHP dengan menambahkan kode berikut. Oke, ini kita ketik atau kita copy saja di web PHP-nya. Taruh di root yang paling bawah, jangan dijadikan satu dengan yang sebelumnya untuk rootnya. Dan ini jangan lupa di save ya. Bedanya tandanya di sini ada tanda buletan kalau belum di save. Kalau udah kita save, tanda buletannya udah hilang, berubah jadi tanda silang. Nah, lalu jika sudah, untuk melihat hasilnya kita ganti URL-nya aja. Ini masih localhost-nya masih sama ya. Jadi kita tinggal panggil nama root-nya adalah depan di sini, dan ini tinggal kita ganti depan. Oke, sudah tampil. Selamat datang di pemrograman PHP dengan framework Laravel. Oke, hasilnya sama dan juga di sini sudah tampil dalam bentuk HTML ya. Ini masih HTML dasar. Oke, sampai sini saya rasa cukup paham ya untuk teman-teman semua belajar HTML dasar sebelum masuk ke selanjutnya, karena belajar pembuatan web itu sangat menarik gitu ya, karena kita bisa berkreasi sesuai kemauan kita bikinnya seperti apa. Dan setelah dasar HTML-nya tadi ya, yang ini pembuatan script HTML pada Laravel. Lalu di sini ada lagi yang namanya komentar di sini. Komentar di sini penyataan komentar yang tidak ditampilkan ketika halaman diproses dalam browser. Jadi di sini biasanya kalau programmer itu suka ngasih codingan tapi tulisannya misalkan menjelaskan ini untuk menyimpan data gitu ya. Atau mungkin teman-teman semua pernah belajar waktu di C++ semester 1 itu ada komentar juga ya. Sama seperti itu kurang lebih gitu ya untuk komentarnya.
fungsinya juga cuma buat menjelaskan aja sebenarnya, tapi dia nggak akan ditampilkan nanti di browser ini, gitu ya. Nah, ini perintahnya pakai ini. Silakan tulis komentar di sini jika ini misalkan saya coba gitu ya. Di awalnya tadi di sini ini begini. Misalkan ini adalah HTML dasar. Ya, ini saya refresh di browsernya. Ini nggak akan tampil. Ya, ini komentar. Warnanya juga beda, hijau. Kalau putih berarti dia teks yang akan ditampilkan. Oke, setelah itu ada tag dalam HTML. Nah, tag dalam HTML ini juga lumayan banyak ya di dalam dasar HTML. Yang pertama ada heading. Heading di sini adalah sekumpulan kata yang dijadikan judul atau subjudul dalam konten, halaman web, dan HTML menyediakan 6 tingkatan. H1, H2, sampai H6. Nah, kita langsung praktekkan aja. Buat file kode baru dengan nama heading blade.php, berarti kita buat lagi di sini heading blade.php, oke ya. Terus kita ketik atau kita copy lagi coding ininya ke sini gitu ya. Jangan lupa di save. Kurang lebih sama ya gitu. Jadi nanti kita bakal lihat fungsi heading ini buat apa gitu ya pada saat browser dijalankan di browser. Setelah itu ubah dasar controllernya jangan lupa diubah. Tambahkan lagi di sini heading. Lalu di WP-HP-nya nanti di sini kita ubah lagi sesuaikan dengan codingan ini. Nah, setelah selesai mengetikkannya, kita coba lagi ke browsernya. Tinggal kita ubah aja ininya. Heading. Enter. Oke, nah ini hasilnya. Hurufnya semakin lama semakin mengecil ya. Bisa kita lihat dari codingannya sendiri di sini untuk yang heading blade. Mulai dari H1 sampai H6 dan ditutup dengan /H1 sampai /H6. Ya, jadi di sini hurufnya mulainya besar, lalu semakin lama semakin kecil. Jadi semakin kecil angka, semakin besar hurufnya. Kebalikan ya. Bukan semakin besar angka, semakin besar huruf. Nah, salah. Jadi angkanya semakin besar sampai maksimal H6 ya hurufnya semakin kecil. Angkanya yang semakin kecil di H1 di headingnya, tulisannya yang nanti akan menjadi semakin besar. Di sini ada 6 tingkatan, nah ini juga 6. Dan ini jangan sampai lupa nih. Misalkan ketutup ya. Kalau misalkan saya nggak tutup, nah apa jadinya di browser? Tuh, nggak akan bisa. Ya jadi kalau bisa ditutup gini ya. Karena di sini sudah dimulai buka lagi dari H2 dan jangan sampai setiap kita udah buka pastikan langsung aja kita selalu tutup. Misalkan kita ketik ulang nih ya. Misalkan H1 terus gini H1 langsung aja tutup gitu ya, biar kita nggak lupa. Oke, heading sudah. Setelah itu di sini ada paragraf ya, sama paragraf di sini menggunakan tag buka kurung siku P, isi paragrafnya lalu tutup kurung siku /P untuk mengatur posisi paragraf dengan atribut align dengan nilai atribut left, center, justify dan right. Kita coba buat file kode baru dengan nama paragraf blade.php. Di sini kita buat lagi ya, berarti ya. New file paragraf blade.php. Oke. Kita ketik codingan ini ya. Atau kalau mau di copy paste silakan, tapi kalau saran saya lebih enak diketik gitu ya biar kita tahu. Jangan sembarangan copy paste, tapi kita tahulah fungsinya gitu ya. Nah, ini saya sejajarkan dulu. Oke, di sini. Dan setelah itu pasti ubah ke controllernya, sudah pasti ya. Selalu dari blade-nya, prosesnya terus ke controller di sini. Ini mungkin bisa saya close kali ya biar tidak terlalu banyak.
Controllernya kita tambahkan. Nah, ini sudah ada controllernya. Oke, lalu ke WPHP-nya. WPHP-nya di sini kita tambahkan. Lagi. Oke. Dan tinggal kita ubah aja menjadi paragraf. Oke, nah di sini ya. Paragraf itu bisa diatur posisinya menggunakan align atau alignment. Nah, di sini kita lihat di coding. P, align left, align center, dan align right untuk mengatur posisi paragrafnya, tulisannya mau di mana posisinya. Gitu ya. Atau kalau misalkan paragrafnya panjang bisa pakai justify untuk rata kanan kiri. Dan di sini ada tambahan merq. Merq di sini selamat datang di pemrograman PHP dengan framework Laravel. Ditutup dengan /merq. Merq di sini juga bisa kita tambahkan misalkan directionnya di sini kita tambahkan misalkan left ya. Contoh, nah ini dari kanan ke kiri, kita refresh. Oke, kita refresh. Nah, merq-nya berubah dari kiri ke kanan karena direction-nya right, gitu ya. Dan ini bisa right ke left, terus di sini kita coba yang up. Nah, ini bisa up, lalu bisa juga down. Kita refresh. Nah, ini down, gitu ya. Jadi bisa ditambahkan direction seperti ini. Jadi banyak ya fungsinya sebenarnya. Gitu untuk merq bisa diatur posisinya. Ini teks berjalan merq tuh. Oke, nah ini saya balikin lagi biar mulainya dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, setelah paragraf selesai di sini ada list. List di sini terdiri dari 2 jenis, ada order list, ada unordered list. Mungkin di C++ saya lupa ya, pernah ada atau enggak gitu ya. Tapi kalau pernah ada berarti sama aja. Gitu. Kalau belum pernah ada berarti ini baru gitu ya. Order list menggunakan tag OL dan unordered list menggunakan tag UL. Sedangkan untuk list sendiri menggunakan tag LI atau list. Oke, di sini kita coba buat file baru lagi. Langsung kita praktikkan aja biar nggak terlalu lama kebanyakan teori. Klik kanan di view, new file, list blade PHP sampai terbuka. Kita ketik codingnya. Oke, setelah itu jangan lupa ubah di dasar controller. Pasti kita langsung ke dasar controller di sini. Dan terakhir adalah web PHP-nya. Jadi banyak ya, ini banyak nggak masalah karena kita tergantung memanggil halamannya nanti apa gitu loh. Dan kita langsung aja di sini nama halamannya adalah list. Oh, ininya belum saya save, pantas nggak bisa. Oke, jangan lupa di save, setelah itu saya refresh. Nah, ini sudah bisa daftar program studi Fakultas Teknik dan Informatika. Mulai dari nomor 1 sampai 8 ya tadi di listnya. Di sini OL pakainya. Tapi di sini bentuknya angka. Kalau kita pakainya UL, misalkan kita ganti ini juga dengan U. Ini kita refresh, hasilnya adalah dot ya seperti ini. Dan ini kalau nanti ada pertanyaan bagaimana ngeganti hitam-hitam ininya, ini bisa juga ya. Nanti tinggal dicari aja, ini UL ada fungsinya, ada tambahan fungsinya kayak tadi ya, kayak si P align. Di dalam paragraf itu bisa tambahan apa aja sih, alignment misalkan, terus merq tadi ketambahannya direction. Terus di sini UL dan LI itu juga banyak nambahinnya. Ya, macam-macam nanti ada. Gitu ya, bisa teman-teman cari sendiri fungsi tambahannya. Nah, ini sudah. Lalu setelah list di sini ini ada tag table. Nah, ini yang lumayan sering banyak dibikin ya untuk di web table. Table di sini kita buat bikin table sama kayak di Excel juga gitu ya.
Membutuhkan setidaknya 3 tag, yaitu table, tr, dan td. Table di sini digunakan untuk memulai table. Berarti kalau mau bikin table, pastikan buka kurung siku table lalu ditutup dengan slash tablenya. Terus di sini ada th, gitu. Th ini opsional sebenarnya. Th ini adalah singkatan dari table head atau table header, digunakan untuk membuat label dari table. Terus di sini ada tr. Tr ini adalah singkatan dari table row, membuat baris. TD adalah table datanya atau kolom, ya, untuk isi dari tabelnya tadi. Nah, sebenarnya nggak pakai TH juga nggak masalah gitu ya. Bedanya TH dan TD, kalau kita pakai TH, nanti tulisannya dia langsung otomatis bold karena dia label atau judul headernya. Kalau TD, tulisannya ya biasa, hitam biasa, gitu ya. Dan biar lebih jelasnya langsung kita praktekkan aja. Di sini ada table blade PHP. New file, oke. Kita ketik codingnya gitu. Kalau untuk table ini lumayan panjang, jadi kalau mau di copy silakan. Yang penting pastikan paham ya teman-teman semuanya. Di sini saya jelaskan dulu. Ini ada nanti aja deh jelasinnya. Kita masuk ke controllernya dulu ya, langsung. Kita ke controllernya. Oke, sudah. Lalu ke webnya di sini. Yes. Nah, ini webnya sudah, jangan lupa disimpan. Kita refresh dulu di browser. Nah, kita ganti aja table. Ini isinya ya. Table kolom 1 baris 1, kolom 1, kolom 2 baris 1, kolom 3 baris 1. Nah, ini bisa kita lihat dari codingannya di sini. Ini dibukanya selalu dari table ini ya. Table, kita sorot ke tablenya aja, tutupnya juga pasti selalu kesorot gitu ya, karena table dan tutup slash tablenya. Table di sini, ini ada border. Border ini kita ketambahan fungsi lagi. Border 1, 2, 3 border itu buat apa sih? Nah, sekarang kita ganti. Bordernya 10 misalkan. Ini kita refresh dan dia semakin tebal garisnya. Setelah itu ada align center. Align itu sama seperti paragraf tadi ya, gitu. Jadi nggak perlu saya jelasin lagi. Ini saya balikin lagi ke 1. Kalau bordernya 0 seperti apa? Kita coba bordernya 0, nggak ada garisnya. Ya, kelihatannya kayak kurang rapi gitu ya. Nah, ini kita balikin ke 1. Oke. Setelah itu di sini ada TD, call span 3, align-nya center. H3 table TD gitu ya. Dan di sini ini kepisah sebenarnya. Oke, saya refresh. Nah, di sini TD call span. Call span ini adalah penggabungan kolom, sama seperti di Excel. Kalau sering belajar Excel pastikan ya tahu. Call atau sering pakai Excel, call span, row span itu bisa digunakan di dalam pembuatan table ini. Itu ya, tinggal diganti aja fungsinya. Call span sama dengan 3. Berarti kita mau gabungin 3 kolom. Gitu ya. Kalau call span-nya 5 misalkan, hasilnya nggak ada efek karena kolomnya cuma sampai 3 gitu ya. Nah, terus di sini align-nya center, H3 yang tadi heading-nya. Terus ini TR baris pertama. TR sampai sini ini baris pertama. Berarti ini baris pertama nih, table. Ya. Ini baris kedua, mulai TR ke sini. TR lalu tutup slash TR, ini baris kedua, yaitu tulisannya ini. Ya, kolom 1 baris 1. Terus ini TR baris ketiga dan ini baris keempat. Nah, ini TD. TD itu selalu posisinya pasti di dalam TR. TD slash TD. Ini untuk kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ini boleh di enter nggak misalkan seperti ini. Ya, ini nggak masalah, sama aja hasilnya. Karena kan yang dibaca tag-nya. Gitu ya. TR, TD, TD, TD. Gitu. TD-nya mau berapa banyak silahkan. Dalam satu TR, TD-nya mau banyak silahkan. Menyesuaikan aja, butuhnya berapa. Gitu ya. Jadi saya review lagi, table itu pembuatan table, TR itu adalah baris, dan TD itu adalah kolom.
Oke, sampai sini saya rasa jelas untuk penjelasan codingannya. Terus di sini kita coba buat lagi table 2 blade PHP. Kita bikin lagi di view-nya, new file, oke, table 2 blade PHP, codingannya seperti ini, lumayan banyak dan ini mulai diisi ya, gitu. Untuk codingnya. Oke, lalu sisa terakhirnya, nah ini kita simpan dulu. Kita balik ke dasar controllernya. Dasar controllernya di sini adalah table 2. Lalu di web PHP-nya jangan lupa seperti ini. Yes. Oke, dan ini tinggal kita ganti jadi table 2 di URL-nya. Oke, seperti ini ya tampilan hasilnya. NIM, nama, alamat, telepon, dan TTL. Ini TTL-nya ada TH yang kelebihan sepertinya atau codingannya miss. Kita cari di sini ya. Di table 2-nya kita lihat di terakhir. Ini di bagian TTL. Oke, kita carinya di TTL di sini. Oke, ini kepisah karena dari slide refresh dan sudah selesai gitu ya. Dan ini kenapa Pak bisa warna hijau dan ini bisa warna pink gitu ya di dalam tabelnya. Kita lihat codingannya. Body BG color green. BG color itu adalah untuk memberikan warna di dalam bodinya. Green. Dia mengenal warnanya warna bahasa Inggris ya. Misalkan red gitu. Terus ini kita refresh jadi merah. Terus ini kita coba purple untuk ungu. Apakah dia berubah? Oke, berubah jadi ungu gitu ya. Jadi dia mengenal bahasa Inggris dan sebenarnya untuk warna di sini bisa juga pakai konsep RGB, red, green, blue, warna dasar. Pakai fungsinya seperti apa? Mungkin seperti ini. Saya iseng aja ngetik ya, pakai tanda pagar, crash, lalu misalkan FF, jangan FF, AA. Terus di sini 4F, lalu di sini 99. Oke, ini saya refresh, saya nggak tahu warnanya apa. Oke, berubah warnanya. Jadi agak lebih soft di sini dan di sini mungkin saya tambahin DD. Oke, ungunya jadi lebih terang ya. Di sini bisa pakai format seperti ini. Format RGB. Diawali dengan tanda pagar, 2 digit yang pertama di sini. Ini saya coba zoom dulu. Oke, 2 digit yang pertama ini adalah red. Ini adalah green, ini adalah 4F, ini adalah warna green, hijau, dan ini adalah blue. Ya, ini misalkan saya coba, saya ubah lagi. Di sini misalkan FF0000 ya. Jadi harusnya sih ini warna merah. Tuh, kita coba. Oke, warna merah. Lalu di sininya saya kasih FF. Ini 00. Ini harusnya warna hijau. Dan yang terakhir berarti sudah pasti ya tahu warna apa? Biru. Kalau misalkan F-nya ditaruh di belakang. Nah, kalau misalkan FF di sini merah campur hijau, warnanya apa? Harusnya sih kuning. Ya, karena ini warna campuran. Jadi di sini kita bisa main warna nih, enak ya. Nilai minimal adalah 0 dan nilai maksimal adalah huruf F. Jadi bisa dikombin 0 sampai 9 A, B, C, D, E, F. Ya, jadi makanya tadi sebelumnya misalkan saya campur nih 4A, terus di sini ada 0F, terus di sini ada 8C. Nah, ini saya nggak tahu warna apa gitu ya. Ya, warnanya agak ungu gitu ya. Jadi bisa dikombin seperti ini, bisa kalian mainkan untuk BG color-nya. Lalu di sini ada H2 align center sama ya seperti yang sebelumnya, dan di sini juga ada table border 1 align center. BG color pun juga sama, di sini warnanya pink untuk mewarnai table-nya gitu ya. Jadi table bisa diwarnain juga BG color-nya pink. Dan bahkan kalau kalian mau bikin warnanya selang-seling nih, misalkan di sini merah, kuning, hijau di langit yang biru gitu ya. Jadi NIM-nya warnanya merah, terus ini namanya kuning, alamat hijau, teleponnya biru, ininya ungu atau putih misalkan, itu bisa. Ya, dimainin aja di TD-nya berarti TD BG color misalkan. Gitu ya. Terus nanti
bisa ditambah-tambahkan aja sendiri mau settingannya seperti apa. Jadi kita bisa manipulasi warna nih di sini. Cari warna yang enak lah untuk tampilan mata. Jangan warnanya merah sama kuning gitu ya. Misalkan di sini warnanya red, terus di sini warnanya yellow. Hasilnya seperti ini. Sorry, di sini ini nggak pakai ini ya. Red. Nah, merah sama kuning. Mata orang yang ada ngelihatnya sakit gitu ya, karena warnanya kontras banget merah dan kuning gitu. Jadi disesuaikan aja untuk pewarnaan di sini. Gitu ya. Tinggal dibuat warnanya yang soft-soft aja. Kalau kalian mau cari referensi yang ini atur-atur warna, silakan. Biasanya kalau yang main Photoshop ini udah paham nih warna-warna kayak gini, ini ada di Photoshop gitu ya. Dan TRTD-nya ini nggak perlu saya jelasin lagi gitu ya. Ini pakai TH ya kita di sini. TH di sini sudah otomatis tercetak tebal ya. Seperti yang tadi saya bilang, NIM sampai TTL itu pakai TH berarti hurufnya agak tebal. Bukan karena dia huruf besar ya. Misalkan ini saya ganti huruf kecil. Dan ini pun juga huruf kecilnya bold, beda sama yang ini gitu ya. Dan kalau misalkan ini saya ganti deh, ini jadi TH di TD-nya, ini bisa nggak sih diganti jadi TH gitu misalkan. Ini saya save, saya refresh, ya NIM-nya ini bakal berubah jadi bold juga karena dianggapnya header. Gitu ya. Jadi untuk bold otomatis ya pakai TH. TH sama TD fungsinya sama aja, yang ngebedain boldnya. Oke. Untuk table saya rasa cukup ya, karena di bawah codingannya nggak ada yang aneh-aneh lagi, baru ketambahan di atas saja. Nah, setelah table di sini ada link. Link di sini adalah membuat sebuah teks yang ketika diklik akan pindah ke halaman lainnya. Oke, link ditulis dengan tag A, merupakan singkatan dari anchor, jangkar. A ditutup dengan /A. Setiap tag A pasti ada sebuah atribut href, jadi biasanya ahref nih. Nah, kita coba buat linknya. Link blade.php, buat file barunya. Oke, nah di sini kita copy codingannya. Oke, lalu di controllernya jangan lupa diubah dasar controller. Setelah itu, ini saya close aja dulu nggak apa-apa ya. Di WPHP-nya kita belum ke copy. Oke, nah ini tinggal kita ganti jadi link di sini ya. Oh, belum saya simpan, maaf. Oke, ini adalah link. Ini dasar kontrol. Oh, dasar controllernya juga belum saya simpan. Oke. Jadi jangan lupa disimpan. Nah, ini adalah belajar tag link. Saya sedang belajar HTML. Klik untuk membuka ruang mahasiswa UBSI. Kita lihat codingannya. H1 ini sama, ini P paragraf ya. Klik untuk membuka A untuk pembuatan linknya tadi. Href ini untuk pemanggilannya. Jadi kita lihat di sini. Ya, href di sini alamat yang dituju, pemanggilannya mau kemana gitu ya. Di sini ke BSI ACID, targetnya blank, ruang mahasiswa UBSI. Oke, nah sekarang kita coba klik nih. Dia linknya beda ya, kalau ditambah tulisannya beda. Kalau ditambahkan ahref itu pasti tulisannya seperti ini. Kalau enggak ya seperti ini, hitam nggak bisa diklik. Nah ini pun pointernya langsung berubah menjadi tanda tangan nunjuk ya. Kita klik ruang mahasiswa dan ini nanti akan kebuka, bukan ruang mahasiswa sini ya, ke halaman utama BSI. Berarti kalau mau buka ke ruang mahasiswa, ya tinggal kita ganti aja di sini. Students.bsi ACID. Dan pastikan internetnya connect gitu ya. Nggak bisa kalau misalkan internetnya nggak connect. Nah ini saya refresh dulu, saya klik, dan ini langsung masuk ke halaman BSI. Ruang mahasiswanya. Nah, setelah itu di sini ada image. Ya, image di sini untuk menunjukkan gambar dan digunakan untuk menyisipkan gambar gitu ya. Gambar yang dimasukkan pada halaman web harus disimpan dalam direktori publik pada project Laravel yang dibangun. Oke, dan di sini gambarnya berarti harus disimpan dulu nih, gitu ya.
ke publik misalkan. Nah, misalkan ini saya coba screenshot gambarnya. Lalu buat kode baru dengan gambar Blade PHP. Oke, di sini di view-nya. Setelah itu codingannya ini. Oke, ini codingannya. Ini BSI logo ya, BSI logo.png. Ini namanya nih, logo BSI. Ya, setelah itu ubah dasar controller dulu. Kita ubah, tambahkan lagi. Setelah itu kita tambahkan root-nya di sini. Sorry. Ini udah di-save, belum di-save. Ini kita tambahkan root-nya. Oke, setelah itu untuk melihat hasil luarnya kita lihat gambar ya, di sini gambar. Pasti nggak ada, kosong ya, karena tadi kan catatannya di sini gambar yang akan dimasukkan pada halaman web harus disimpan dalam direktori publik pada project Laravel yang dibangun. Oke, nah sekarang kita cari nih direktori publik. Nah, ini direktorinya. Ya, gambarnya kita harus masukin di sini. Berarti kita cari dulu gambarnya di sini. Di Laravel SIA, direktori publik ya. Nah, ini saya coba cari gambar. Misalkan ini user gitu ya. Ini saya copy ke direktori publik. Saya copy ke sini. Ini user.jpg. Nah, di sininya saya coba ganti jadi namanya harus sama. User.jpg. Ya. Lalu di sini saya refresh. Tampil untuk usernya. Jadi gambarnya semuanya harus ditaruh di dalam direktori publik nih. Di Laravel SIA ini ada folder publik. Nah, kita taruh gambarnya di sini. Dan nama gambarnya pun juga harus sama penyebutannya, user. Misalkan ini di sini saya kasih huruf besar deh ya untuk gambarnya. Dan di sini saya huruf kecil. Kita lihat apakah dia kebaca. Oke, masih kebaca berarti. Dan extensionnya jangan lupa disebut juga di sini ya. Oke, untuk extensionnya di sini adalah JPG. Kalau di sininya saya panggilnya PNG, ini nggak akan kebaca sih harusnya. Kosong gitu ya, karena tidak ada extension JPG untuk file name user. Oke, ini untuk menampilkan gambar. Width-nya bisa kita atur 300 atau 1000 misalkan. Kita coba ubah. Nah, ini jadi lebih besar ya width-nya gitu. Jadi padahal gambarnya kecil tapi bisa jadi lebih besar. Dan kalau misalkan kita plot gambarnya yang besar, bisa berubah jadi kecil nggak? Ya bisa, tinggal diatur aja width-nya. Yang sini user.jpg. Sini body BG color-nya aqua, ini nggak perlu saya jelasin lagi karena sudah ada. Dan di sini ada BR ya. BR ini adalah break row untuk pindah baris, enter. Mungkin kalau di C++ sama kayak sign ya, kalau sign kan langsung enter ya. Pokoknya hampir sama deh fungsi pemisah antara baris di C++ juga sama gitu ya fungsinya. Di sini BR. Lalu P align center image src. Nah, di sini fungsinya image src seperti ini, panggil nama file gambarnya, pastikan gambarnya sudah disimpan di dalam folder public ya. Ini saya ubah lagi. Dan gambar sudah tampil. Nah, ini ada rangkumannya di sini ya. Setelah tadi kita ubah gambar atau bikin file gambar, ini ada rangkumannya, ada tag dasar, HTML body H1 P B R HR untuk membuat baris baru, HR untuk membuat garis lurus panjang atau horizontal rule gitu ya. Tag formatnya di sini juga lumayan banyak, tag komputer outputnya di sini juga lumayan banyak. Tag citation, quotation, dan definition-nya pun ini juga ada, tag link dan tag image di sini. Oke, berarti dasar untuk HTML materinya sampai pemanggilan gambar di dalam project-nya. Ya, tadi kita belajarnya mulai dari dasar HTML, terus mana saya lihat nih ya, dari heading, terus ke paragraf, dari paragraf ke list, dari list ke table, dari table ke gambar.
Oke, ini juga lumayan banyak yang kita pelajari di video kali ini gitu ya. Jadi untuk dasar HTML saya harap teman-teman semua bisa paham apa yang saya jelasin tadi gitu ya. Dan mohon maaf juga kalau jelasinnya agak kecepatan, jadi mungkin videonya bisa agak dilambatin dan teman-teman semuanya bisa paham dengan penjelasan saya gitu. Karena dasar HTML ini merupakan dasar kalau kita mau bikin sebuah website ya. Kalau kita nggak bisa HTML-nya, ya kita nanti akan kebingungan mau bikin websitenya seperti apa gitu ya. Jadi dari masing-masing ini pun juga saya balikin lagi. Ini ada BG Color, Align yang tulisannya warna merah. Ini yang biru tag ya. Dan di sini adalah fungsi dari BG Color-nya itu bisa ditambahin apa lagi gitu. Dan ini banyak contohnya, teman-teman semua bisa cari di googling aja gitu ya. Bisa ditambahin apa, body BG Color, H1 bisa ditambahin Align, atau mau tulisannya misalkan mau diganti jadi Comic Sans atau Times New Roman, silahkan gitu, itu bisa. Ada fungsinya sendiri. Nah, di sini dituntut teman-teman semua berani bereksplor gimana ngembangin dasar HTML-nya dulu nih, gitu ya. Dan di sini ada latihan buat tampilan seperti di bawah ini. Nah, ini lumayan ya latihannya. Buat tulisan, terus buat ini pakai header bisa. Lalu di sini bisa pakai paragraf ya. Ini paragraf bisa, lalu gambar. Dan ini bisa pakai terserah table bisa gitu ya, ataupun yang lain juga bisa. Dan di sini latihan yang kedua adalah buat tampilan seperti ini. Ini adalah paragraf ya, lebih ke paragraf. Nih pakai header H1 mungkin bisa. Terus ini pakai image, lalu di sini pakai header juga, dan ini pakai paragraf. Warnanya dipakai, terus ini adalah garis lurus tadi di sini ada, di sini mana ya? Ini HR untuk memisah antara bagian atau paragraf, horizontal rule. Ya, jadi ini nggak perlu saya jelasin latihannya seperti apa, teman-teman coba buat seperti ini gitu ya. Dan nanti jika sudah selesai coba di post di WA group kita gitu ya, untuk kemampuan teman-teman sudah sampai sejauh mana pembuatan dasar HTML-nya, karena ini masih dasar nih, kita bisa manipulasi sesuka hati kita lah gitu ya. Oke, mungkin itu cukup untuk di pertemuan kedua ya, kita bahas dasar HTML dan videonya juga lumayan panjang gitu untuk penjelasannya. Saya harap teman-teman semua paham dan bisa mengikuti apa yang saya jelaskan tadi, dipraktekin langsung, karena kalau cuman teori-teorinya aja kita agak pusing gitu ya. Jadi saran saya begitu tadi video saya langsung praktek buat file baru ya, teman-teman langsung ikutin buat file baru, codingannya seperti ini gitu ya. Jadi biar paham, mungkin kalau tadi ada sedikit saya tambahkan yang nggak ada di modul, bisa teman-teman catat fungsinya buat apa gitu ya. Baik, nanti di video selanjutnya kita ketemu lagi di pertemuan 3 ya, yang akan ngebahas tentang PHP, Hypertext Preprocessor, variabel, tipe data, dan operator. Untuk variabel, tipe data, operator ini sama ya seperti di C++ gitu. Ada operator perbandingan, terus operator aritmatik, lalu tipe data juga banyak, ada string, terus char, boolean, variabel pun juga ada, variabel dan konstanta ya yang biasanya digunakan untuk menghitung lingkaran. Oke, kalau sudah ada basicnya untuk di pertemuan 3 saya rasa tidak ada masalah gitu ya, karena bisa mengikuti lah insya Allah. Baik, untuk itu saya cukupkan saja video kali ini di pertemuan kedua. Selamat belajar teman-teman semua, jangan ragu untuk belajar web, dan jika ada kesalahan atau kendala silahkan kita diskusikan melalui WhatsApp grup kita masing-masing. Sekian dari saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.